Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dengan sebagaimana mestinya. Kembali pada hari ini, yaitu keberlanjutan kita dalam memahami mata pelajaran kita, yaitu Bahasa Indonesia, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bab 1, yaitu puisi rakyat, di mana kita juga sudah memahami secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan puisi rakyat yang dimaksud. Nah, pada pertemuan di siang hari ini, maka marilah kita melanjutkan pelajaran kita di Mapel Bahasa Indonesia, yaitu bab kedua tentang menggali nilai-nilai budaya bangsa. Ya. Kalau kita memahami tentang apa yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya bangsa, maka kita akan mengenal bahwa yang namanya budaya, setiap budaya di Indonesia ini memiliki berbagai macam nilai-nilai daripada apa yang dimaksud dari budaya tersebut. Ya, di antara nilai-nilai yang dimaksud adalah pasti ada nilai moral di sana. Kemudian ada nilai sosial, ada nilai estetika di dalamnya, dan tentunya semuanya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu kemaslahatan atau kebaikan untuk bersama, kan seperti itu. Nah, di mana kita tengah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan budaya pada pertemuan yang lalu, tentang budaya, bahwa kita memiliki beragam budaya di Indonesia ini sangat banyak, ya. Di antaranya adalah budaya yang kita kenal dengan budaya daerah kita sendiri, yaitu di antaranya adalah budaya di Jakarta, kemudian budaya di Jawa, kemudian budaya di Sunda, kemudian juga budaya-budaya daerah yang lain. Dan tentunya setiap budaya tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat baik untuk dapat kita pahami makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian di sini juga kita memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan menggali, ya, menggali bahwa setiap budaya pasti ada nilai-nilai tersendiri. Nah, nilai-nilai yang dimaksud itu adalah nilai-nilai yang memang kita pahami secara mendalam tentang apa nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya tersebut, kan seperti itu, ya kan. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, bahwa ternyata apa yang kita pahami tentang menggali nilai-nilai budaya, ya, menggali nilai-nilai budaya dari mana? Dari bangsa tersebut, yaitu bangsa Indonesia, yang dimaksud adalah ini merupakan bagian dari satu materi kita, yaitu menggali nilai-nilai budaya bangsa itu disebut dengan cerita. Cerita. Nah, cerita di sini adalah cerita yang mengungkapkan sebuah budaya yang ada. Nah, kemudian digali nilai atau norma apa yang terdapat dalam budaya tersebut, kan seperti itu. Nah, di sini adalah tentang cerita fabel. Disebut dengan cerita fabel yang dimaksud dengan menggali nilai-nilai budaya bangsa itu. Nah, kita pahami di sini bahwa cerita fabel merupakan cerita pendek atau dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang digambarkan pada tokoh binatang. Nah, ternyata dari sekian banyaknya budaya yang ada di Indonesia ini, tentunya yang dimaksud di sini bukanlah sebuah budaya yang memang terdapat dalam kebiasaannya itu sendiri, ya. Tapi apa? Tapi memang di sini adalah merupakan cerita yang dianggap cerita yang merakyat, cerita yang membudaya sampai dengan saat ini, dan tetap terjalin, kemudian juga dihubungkan pada kondisi saat ini, kan seperti itu. Dan juga terdapat nilai moral di sana, terdapat nilai yang memang berarti dan bermakna bagi kehidupan kita,
kan seperti itu. Nah, tentunya dari kaitannya budaya bangsa yang menggali tentang nilai-nilai yang dimaksud itu adalah tentang cerita pendek, cerpen, atau kita sebut dengan dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang digambarkan pada tokoh binatang. Nah, berarti di sini yang kita pahami adalah bahwa masuk pada hubungan yang lebih mendalam lagi tentang nilai-nilai budaya bangsa dari kita menggali itu, ya kan? Dari mana? Yaitu dari cerita fabel ini. Yang digambarkan, ya kan, kemudian yang ceritakan itu adalah tentang memang sesuatu yang pernah terjadi atau mungkin dongeng yang saat ini, yang sampai dengan saat ini tuh masih terngiang-ngiang atau masih diingat pada diri kita ini, ya kan? Yang digambarkan pada tokoh binatang. Nah, kalau kita mengingat mengenai cerpen atau dongeng itu, maka kita akan mengenal beberapa film kartun, beberapa film kartun. Di antaranya adalah kalau memang kita pahami di sini hanyalah sekedar dongeng atau cerpen saja, kita bisa mengenal tentang yang namanya cerita, yaitu apa? Yaitu dari bawang merah, bawang putih, ya. Nah, kemudian juga ada Timun Mas, ada Cinderella, kan seperti itu. Nah, kemudian juga ada lagi apa? Ya, kalau sekarang ini ada yang namanya satu film ya, di mana dongeng ini memang sering kita lihat dan sering kita saksikan bersama. Itu Doraemon, kan seperti itu. Ada juga film-film yang memang kita sering melihat, kan seperti Tarzan juga demikian, termasuk bagian dari cerpen atau dongeng, kan begitu. Nah, cuman di sini adalah dongeng yang dimaksud merupakan gambaran watak dan budi pekerti manusia yang digambarkan pada tokoh binatang, kan begitu. Yang digambarkan pada tokoh binatang, kan begitu. Nah, berarti ini ilustrasi di mana justru yang menggambarkan perilaku dan budi pekerti daripada manusia itu sendiri adalah daripada tokoh binatang, bukan manusia itu sendiri. Berarti ini kita masuk pada film di mana yang memerankan peran tersebut, yang memerankan tokoh tersebut adalah dari binatang. Semuanya binatang. Oke, kalau kita ingat, apa yang kita ingat tentang sebuah dongeng atau cerpen dari tokoh binatang? Coba kalau kita ingat-ingat tuh tokohnya dari para binatang apa aja ya kira-kira, kan seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya manusianya, kan begitu. Ya mungkin ada, cuman sekali dua kali lah seperti itu. Cuman kebanyakan adalah dari binatang itu sendiri, kan seperti itu. Nah, tapi di sini Bapak tidak akan membahas secara mendalam lagi tentang cerita fabel. Yang terpenting adalah keywords-nya, yaitu fabel merupakan cerita pendek atau dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang digambarkan pada tokoh binatang. Berarti di situ ada peran antagonis, ada peran protagonis, ada peran pendukung yang diperankan oleh binatang. Nah, binatang ini memang jarang sekali film binatang itu film yang langsung digambarkan atau ditokohi oleh binatang yang nyata, tapi mungkin binatang yang kartun seperti itu. Pembuatannya dari kartun, kan seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi kita kan masih belum memahami ya mengenai apa sih yang dimaksud dengan cerita fabel ini, kan begitu. Nah, ternyata cerita fabel ini adalah cerita khusus yang memang menceritakan tentang gambaran watak dan perilaku daripada budi pekerti manusia, dan tentunya dan ternyata di situ ada digambarkan pada tokoh binatang. Nah, berarti ilustrasi bahwa ternyata di sini menggambarkan bahwa budi pekerti yang ada pada manusia itu ada pada tokoh binatang, dan itu ilustrasi
yang memang tidak menjurus pada siapapun, ya kan, yang tidak memiliki makna untuk mengkritik atau untuk tujuan yang buruk, kan begitu. Semuanya tujuannya baik, yaitu apa? Menceritakan tentang budi pekerti manusia yang digambarkan ditokohi oleh peran binatang, ya kan begitu. Ada protagonis, ada antagonis dan sebagainya, kan begitu. Nah, kita akan memahami lebih mendalam tentang ciri-ciri daripada fabel itu sendiri. Yaitu apa? Diantaranya adalah satu, bersifat rekaan. Apa itu bersifat rekaan? Rekaan itu adalah bersifat mereka-reka. Mereka itu adalah bagian dari apa? Ya tidak nyata gitu. Reka adegan, kan begitu. Ilustrasi, mengilustrasikan, bersifat rekaan, mengilustrasikan. Jadi kalau kita memahami tentang rekaan ini, ya ini adalah hal ilustrasi yang digambarkan atau penggambaran, ya, atau memberikan contoh sesuatu hal yang memang kita anggap nyata dan kemudian kita gambarkan pada hal yang lain. Kalau begini, contohnya begini, ya kan? Kalau seandainya ada satu dongeng atau satu cerita pendek tentang seorang ibu yang apa, ya, yang sangat menyayangi anaknya, Nah, kemudian ya, anaknya ini dibawa kemana-mana sampai pada satu tempat yang memang ada orang jahatnya di dalamnya, ya kan? Mereka ingin mengambil anak tersebut untuk dijual, ya kan, seperti itu, untuk dijual atau untuk diberdayakan, mungkin untuk biar minta-minta, kan begitu, dan lain sebagainya. Itu contoh. Jadi seorang ibu yang membawa anaknya kemana-mana dan kemudian ternyata di salah satu tempat, di tempat itu ada orang jahat yang ingin berniat untuk memberdayakan seorang anaknya itu, anak ibu tersebut, agar dimanfaatkan untuk mencari uang, kan seperti itu, ya kan. Dan dan ternyata ya si ibu ini tidak setuju dengan perlakuan orang tersebut kepada anaknya, hingga anaknya ini dibawa kabur oleh ibunya sendiri, bukan dibawa kabur ya, dibawa secara diam-diam, tidak sepengetahuan dari orang jahat tersebut, untuk untuk diungsikan agar anaknya ini tidak dikejar apapun, kan begitu. Terus, nah ini diceritakan adalah mengenai apa? Kanguru atau juga rusa, ya, yang punya anak, kemudian mereka harus jalan ke sungai. Nanti sungai itu ada buayanya. Nah, itu merupakan sifat dari rekaan itu sendiri. Reka, ya kan gitu. Berarti mengilustrasikan gambaran seseorang digambarkan pada ilustrasi seekor rusa dan anaknya yang terjebak dan kemudian ingin dimakan oleh buaya, kan begitu. Nah, banyaklah hal-hal yang lain, kan seperti itu, ya kan. Oke. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri fabel, yaitu tentang tokoh utamanya binatang yang berperilaku seperti manusia. Berarti seluruh cerita fabel tidak ada yang menceritakan tentang gambaran manusia, tapi justru manusia digambarkan pada binatang yang berperilaku seperti manusia. Berarti ciri-ciri fabel yang berikutnya adalah tentang tokoh utamanya binatang yang berperilaku seperti manusia, ya. Jadi kebanyakan ini adalah cerita yang memang semuanya diperankan oleh binatang, tapi berperilaku seperti manusia, kan seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah ketiga ciri-ciri daripada cerita fabel, yaitu diawali dengan kata-kata dikisahkan, alkisah dan lain-lain. Contohnya begini, ya kan, dikisahkan sebuah rumah, seorang anak dan ibunya
mereka tinggal hanya berdua, ditinggalkan oleh keluarganya. Kenapa? Karena mereka ingin anak dan istrinya atau ibunya ini bisa selamat ya dari kejaran para perampok, contohnya begitu ya kan. Dan ternyata ini dikisahkan oleh seseorang yang kemudian ya digambarkan lagi melalui cerita fabel ini, yang pemerannya, yang bertokohnya adalah dari binatang, kan begitu ya. Jadi ya memang sebetulnya tidak hanya cerita fabel sebetulnya kalau untuk mengawali kata-kata dikisahkan, alkisah ya kan, kemudian diceritakan, kemudian juga pada suatu hari, kan begitu ya. Itu nggak hanya ada di cerita fabel, itu ada juga di cerita cerpen atau dongeng yang lain, kan begitu ya kan? Atau cerita imajinasi, kan seperti itu juga bisa juga. Cuman memang biasanya kalau untuk cerita fabel ini dikisahkan atau alkisah, itu biasanya umum digunakan oleh orang-orang yang memang ingin menceritakan sebuah cerita fabel, kan begitu. Oke, lanjut ya. Yang keempat adalah akhir cerita yang berakhir bahagia. Ceritanya berakhir bahagia. Jadi jarang yang memiliki akhiran yaitu susah atau jadi sedih, enggak. Pasti akhirnya itu pasti bahagia. Ya, mungkin kalau sinetron ya terakhirnya ya mungkin ada yang disakiti dulu atau ada yang meninggal dulu, tapi bahagianya terakhir cuman ada sedihnya dulu, kan begitu. Ini enggak gitu ya. Jadi ini semuanya bahagia, kan begitu. Ya itu cerita fabel. Cuman di sini adalah yang paling mencolok tentang ciri-ciri fabel itu adalah tokoh utamanya binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, begitu. Nah, kemudian yang kelima adalah memiliki nilai moral dalam ceritanya. Kan begitu. Tadi mengenai rusa yang dihadang oleh buaya di pertengahan perjalanan mereka menuju ke daratan yang harus melalui dari sungai atau kali tersebut, kan begitu. Ya kan, itu memiliki nilai moralnya apa dalam cerita tersebut? Oh, bahwa ya kan bahwa si rusa rusa betina ini sangat menyayangi dan sangat ingin menjunjung tinggi dari anaknya, ya kan, dengan usaha yang keras. Berarti ada nilai nilai kasih sayang di situ, ada nilai moral di situ, kan begitu. Nah kemudian anaknya ini juga menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya, kan begitu. Berarti ada nilai sosial di situ juga, bisa juga begitu kan. Nah, berarti ada apa sih yang dimaksud dengan nilai moral? Yang dimaksud dengan nilai moral adalah makna yang terkandung dalam cerita tersebut, kan begitu. Hal yang bermakna, kan begitu. Nah, kemudian ya, maka juga kita harus memahami tentang daripada apa yang kita bisa pahami dari cerita fabel tersebut, yaitu tentang unsur kebahasaan fabel, ya, unsur kebahasaan fabel. Nah, di mana dari unsur kebahasaan fabel ini kita melihat dari kata-kata sifat, ya. Jadi kebahasannya itu ada di kata-kata sifat, mendeskripsikan karakter pelaku, ya kan? Contohnya begini, ya. Si rusa tersebut, si rusa betina tersebut, ya kan, yang menggendong anaknya, mereka ia itu sangat apa? Sangat menyayangi anaknya. Jangan sampai anaknya itu terkena atau terhadang oleh buaya yang berada di depannya, kan begitu. Atau juga anaknya ini sangat menuruti ya apa yang diperintahkan, apa yang diberitahukan oleh ibunya, kan. Itu mendeskripsikan karakter pelaku, itu contohnya begitu. Kemudian juga kata-kata keterangan menggambarkan latar, ya pasti ada. Itulah biasalah kalau untuk cerita-cerita begitu kan pasti ada menggambarkan latar. Latar itu maksud tempat, entah di sungai atau di rumah atau di sekolah atau juga di mall atau juga di pedesaan atau juga di tempat-tempat yang lain, ya kan begitu. Kata keterangan jadi menggambarkan latar, kan begitu. Nah, kemudian juga kata denotatif.
kata denotatif itu adalah sebagai gaya bahasa agar mudah dipahami. Maksudnya adalah bahasa mudah dipahami deh, gitu. Nggak susah, nggak sulit untuk memahaminya. Jadi apa yang diceritakan oleh seorang penulis itu pasti berunsur pada gaya bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang, kan begitu. Nah kemudian kalimatnya langsung, kalimatnya langsung. Jadi bukan nggak langsung, nggak berbelit-belit, tapi dia itu kalimatnya langsung. Tidak ada jalan kemana dulu, semuanya langsung. Ceritanya tidak ada muter-muter, kan begitu. Nah makanya kan cerita pendek namanya gitu, atau dongeng, ya kan. Dongeng biasanya panjang begitu, bisa juga sih, tapi juga memang perjalanannya panjang, kan begitu. Nah, cuman kalau untuk cerita fabel ini dicirikan atau diunsurkan pada kalimat langsung, menggunakan kalimat langsung. Nah, bagaimana cara kita menyusun teks fabel, ya, teks atau cerita fabel? Satu, pengalaman sehari-hari, kan begitu. Yang terpenting adalah kita punya pengalaman kita sehari-hari, apa ya kira-kira yang mendapatkan atau memiliki makna tertentu dari nilai moral atau nilai sosial, nilai agama dan sebagainya, dari pengalaman kita sehari-hari, dan kemudian nanti akan diilustrasikan oleh binatang, kan begitu. Ya binatangnya juga bukan binatang yang seperti apa ya, binatang rusa atau juga kuda, ya kan, kemudian juga kucing, ya memang yang baik lah, seperti itu, kan begitu. Nah kemudian yang kedua adalah garis besar cerita. Jadi walaupun cerita kita tuh meliuk-liuk atau cerita kita itu sangat panjang sekali, tapi paling tidak kita bisa mengambil garis besar daripada cerita kita itu. Nah kemudian juga kita buat dalam bentuk paragraf. Kemudian lagi, ya kan, kita membuat struktur fabel. Apa itu struktur fabelnya? Tadi dari apa yang kita pahami dari ciri dan unsurnya, kan begitu. Nah kemudian yang kelima adalah kita langsung memberikan judul daripada cerita fabel tersebut. Baik, demikianlah rangkaian pembahasan dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan apa yang kita simak pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan adapun untuk kelengkapan dari deskripsi yang Bapak sampaikan ini bisa kalian baca langsung di LKS Bahasa Indonesia. Demikianlah yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak akhiri, dan tentunya tetap semangat dalam melaksanakan PJJ. Jangan sampai kalian itu males atau juga hal-hal yang buruk lah, kan begitu, atau yang negatif. Paling tidak apa yang kita lakukan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita simak pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ini adalah gambaran daripada apa yang Bapak sampaikan mengenai bab yang kedua, yaitu tentang mengapresiasi cerita fabel, kan begitu. Di mana kita juga bisa membuat sebuah cerita yang memang ternyata ada cerita khusus daripada hanya yang diperankan oleh binatang, kan begitu. Kalau untuk dongeng atau juga cerpen itu biasanya diceritakan oleh langsung manusia dan juga diperankan oleh manusia juga. Akan tapi ada kekhususan ini untuk mengilustrasikan dan ingin menggambarkan sesuatu ya kepada hal-hal yang memang bisa dianggap menjadi bermakna dalam kehidupan atau bisa juga bermanfaat dalam kehidupan, maka kita juga bisa menggambarkan sebuah apa yang kita alami pada kehidupan kita itu, yang kemudian kita bisa ceritakan dengan segaris besarnya saja atau rangkumannya, atau mungkin hal-hal yang memang dianggap penting dan juga tidak secara panjang ceritanya dan kemudian diperankan oleh binatang. Bukan berarti bahwa itu ada sebuah penghinaan, bukan, akan tapi memang itu adalah bagian dari pada pemahaman kita tentang cerita bahasa Indonesia ini, kan begitu. Tentunya mudah-mudahan apa yang kita pahami pada kesempatan siang hari ini akan bermanfaat untuk diri kita, kan begitu. Dan ini adalah sebuah kekhususan dari bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita fabel, kan begitu. Jadi kalau kalian nanti
ke Gramedia atau mungkin ke toko-toko buku ya. Paling tidak kalian tahu tentang satu atau beberapa cerita yang ternyata ceritanya itu adalah semuanya binatang pemerannya, kan begitu. Berarti itu adalah merupakan bagian dari cerita fabel dan itu adalah cerita fabel, dan juga kita bisa memahami makna yang terkandung dalam cerita fabel tersebut. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa memberikan sebuah susunan teks daripada cerita fabel itu dengan pengalaman yang kita miliki, dan kemudian kita buat ceritanya dalam bentuk garis besarnya, dan kemudian kita susun dalam bentuk paragraf dan memiliki unsur dan ciri daripada cerita fabel tersebut, dan kita juga bisa memerankan sebuah atau salah satu binatang yang memang ingin kita jadikan sebuah pemeran di situ. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silakan kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak apabila memang ada hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, dan silakan langsung japri WA ke Bapak. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan semuanya dapat kita miliki bersama, dan tujuan kita adalah sama-sama paham dan jangan gagal paham. Ya. Oke. Ya, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.